kedua berbicara sebenarnya sesuai dengan lobby-lobby pengurus dan bagaimana upaya pengurus itu sebenarnya berbicara sekitar 5. Kami sudah upayakan sampai 2 minggu sebelumnya itu sudah kami upayakan untuk komunikasi para intelektual atau para senior-senior yang punya pengaruh besar, bagaimana yang sebenarnya menjabat sebagai hubungan internasional tapi banyak yang sibuk dan juga senior-senior yang hebat-hebat tapi sebenarnya terjun semua dalam politik, jadi tidak sempat untuk bisa seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan juga dari sudut pandang dari kedua berbicara, dan keempat juga dari Periana bahwa juga sama demikian bagaimana untuk penyadaran di kalangan kita itu harus dengan cara apa seperti yang tadi mungkin teman-teman sudah meninggalkan kursi apa dalam desain keluar ini, mungkin kita cara-cara apa yang harus kita bisa lakukan di dalam kalangan mahasiswa, karena mungkin fokus kita itu ada kemana dan tugas kita sebagai apa dan yang harus kita kerjakan sebagai mahasiswa ini apa, itu nanti boleh kita diskusikan di forum dia boleh sampaikan dan berbicara juga boleh sampaikan. Itu atas sebagai tanggung jawab kita bersama, tapi lebih lanjutnya kita akan diskusi sama-sama lagi di dalam momen ini juga. Mungkin itu dulu kita berbicara. Kira-kira dari pandangan Pater seperti apa tentang apa yang seperti disampaikan tadi. Kenapa gereja dia terus bagaimana untuk solusi atau sudut pandang apa yang sedang dialog itu dari sudut apa? Itu mungkin dari berbicara apa Pater boleh sampaikan atau menanggapi. Ya baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Ya baik, tadi sudah dibuka dulu dengan moderator mengajak kita supaya ini diskusi publik. Jadi pengalaman yang terjadi, realitas yang terjadi di sana itu bukan hanya pemikiran saya yang sudah botak, itu bukan hanya saya. Kita semua teman-teman, kita semua punya. Jadi sebentar itu selain bertanya, mungkin juga bisa membagikan pendapat karena mengalami kenyataan di lapangan, lalu dan begini, baiknya begini. Itu untuk masuk karena namanya adalah diskusi dialog. Jadi semua masing-masing mengajukan pendapat. Itu yang untuk menegaskan tadi apa yang disampaikan oleh moderator. Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan dari saudari Rosita, memang harus diakui bahwa kita dari istimewa kita yang mahasiswa yang berada di luar dari Papua, secara khusus yang berada di Sulawesi ini, memang kita mau tidak mau, kalau mau untuk bertumbuh dan berkembang, masuk di dalam organisasi. Karena dengan dalam hidup berorganisasi, kita punya arah, kita punya jalan pemikiran itu akan dipersatukan dan jelas tujuannya kemana. Nah, lalu bagaimana dengan saudara-saudari kita teristimewa, para pemimpin gereja Katolik yang berada di tanah Papua? Apa yang mereka lakukan? Kalau kita melihat sejarah perkembangan agama yang dimulai katanya dari barat, lalu datang ke timur. Timur ini kita di Asia dan lain-lain. Barat itu Eropa. Yang kalau kita mau tarik lagi, bangsa Yahudi mereka yang duluan, orang-orang Israel. Dalam sejarah keselamatan turun sampai kita semua di sini, secara khusus di tanah Papua. Nah, bagaimana cara supaya kita itu bisa sungguh-sungguh juga menyebut diri sebagai gembala? Nah, teman-teman, gembala itu bukan hanya kita yang pakai jubah, frater, pastor, pendeta. Tidak. Kita semua itu kita dirahmat ketika kita menerima baptisan sebagai orang Kristen. Kita juga mendapat jabatan sebagai gembala.
maka teman-teman juga berhak untuk berbicara nanti, berhak juga untuk menyuarakan. Lalu yang kedua, memang benar ya, apa yang dikatakan oleh saudara Yunison tadi. Memang benar bahwa ketika para pastor masuk di dalam ranah diskusi teristimewa dalam konteks politik mengembangkan tanah Papua, mereka menggunakan pola pikir apa? Cara pandang bagaimana? Ada 3 cara yang digunakan. Yang pertama tentunya secara keseharian. Secara keseharian dia masuk ke situ. Lalu yang kedua, dia masuk dalam konteks kemanusiaan, melihat semua yang ada di dunia ini sama derajatnya. Maka ketika ada ketidakadilan di situ, gereja wajib untuk berbicara. Dan yang ketiga, tentang keadilan. Memang harus kita akui tidak mudah. Tidak mudah karena kita bilang enak saja. Saya bisa mendukung kalian, saya bisa dukung, saya bisa ini. Tapi kenyataan ketika ada konflik di lapangan, kita bertanya, mana? Di mana? Katanya mau mendukung kami. Ketika kami sendiri menderita, bapak-bapak gembala di mana? Bapak-bapak pastor di mana? Jadi teman-teman, sekali lagi saya bilang tadi, politik di sini bukan berarti saya mau bilang politik praktis, bukan. Politik praktis berarti secara terang-terangan kita mendukung pemberontakan, kita mendukung masyarakat kita untuk melawan secara konflik. Yang kita maksudkan di sini adalah politik publik. Para pastor ketika mereka berbicara, mereka berusaha untuk mengantar umat, mengantar masyarakat memiliki pemahaman yang baik. Setelah memiliki pemahaman yang baik dulu, baru disampaikan, didiskusikan. Sebenarnya dia punya pola itu. Setelah itu, setelah kita diskusikan bersama, baru cari jalan keluar bersama. Nanti kalau jalan keluar itu, setelah ada surat keputusan, kesepakatan bersama, lalu terjadi pelanggaran atas kesepakatan ini, kita berhak untuk menyuarakan kita punya suara. Maka sekali lagi, gereja Katolik, para pastor Katolik itu, mereka tidak masuk untuk mendukung secara terang-terangan publik, tetapi mereka melihat kemanusiaan, keadilan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat kita, dan juga ajaran Kristiani, cinta kasih di sana harusnya ditegakkan. Maka kalau teman-teman masih ingat tahun 2021 kemarin, ada sekitar 100-an lebih pastor telah melayangkan surat kepada pemimpin negara. Untuk apa? Coba lihat ini. Kenapa konflik belum terjadi begini? Harus kita akui, kan sudah sampaikan. Tapi kenyataannya, sekali lagi kalau seandainya gereja Katolik itu diberi kesempatan dalam hukum bisa masuk dalam politik, percaya tidak percaya kita bisa juga tampil untuk membicarakan secara nyata. Bahkan kita bisa bicara sampai di luar negeri. Tapi yang kita masuk di sini teman-teman, saudara-saudari, kita masuk bukan dalam konteks politik, kita masuk dalam konteks JPIC, Justice, Peace, and Integrity of Creation. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan alam ciptaan. Itu kita punya jaringan sampai internasional yang berbicara tentang itu. Lalu yang berikut dari saudari Feriana, ada beberapa tips, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Memang tadi betul sekali yang saudara-saudari bilang itu. Kita di sini teman-teman, kita ada di sini pemikiran sudah maju, sudah berkembang, kita mau untuk berkembang. Tapi kalau kita kembali lagi minta maaf, bukan kita mau menghina teman-teman, kita merendahkan mereka. Kita kalau kembali lagi kita bisa dapati bahwa kenapa kau tidak berpikir seperti saya? Bahkan orang bilang, kau ini mata-mata jelas, kau ini bukan, kita punya apa? Karena apa? Ini teman-teman saya kasih tahu karena apa ya? Karena pemahaman belum diarahkan dan dibimbing dengan baik. Teman-teman yang masuk di dalam sekolah, mahasiswa itu mereka sudah dibina pola pikirnya. Pemikirannya sudah lebih ke depan. Dalam arti apa? Kita tidak boleh menyelesaikan masalah dengan konflik. Kalau bisa kita duduk, kita
suarakan kita punya masalah itu dengan diskusi, dialog. Itu akan lebih terhormat ketika kita menjual kita punya nyawa ini. Karena kita sudah lihat realitasnya, ketika kita berkorban, teman-teman ada asa atau tidak? Tidak ada. Kita sudah berkorban ini, kita punya nyawa habis, lalu meluap, hilang. Siapa yang mengangkat itu? Adalah lebih baik kita menjaga kita punya nyawa ini, kita olah kita punya intelektual, lalu kita berani tampil kalau bicara, supaya orang dengar. Kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik, orang tidak akan dengar kita. Ah, siapa dia? Lalu, maka tipsnya apa? Diskusi publik seperti begini harus hadir. Dimanapun, ketika kita diundang untuk diskusi, hadir teman-teman. Kalau untuk diskusi miras ya, itu tidak cerita lagi. Diskusi cap tikus dan cap apa itu nanti itu di luar saja. Kalau mau barter bandar cap tikus nanti berikut saja. Diskusi publik, kalau ada pamflet begini dia disebarkan, hadir. Datang di sini bukan kita mau bertanya-tanya saja, dia sampai kita punya pendapat juga. Kedua, seminar ilmiah. Kalau ada seminar ilmiah, teman-teman harus hadir. Tidak usah kita tidak usah pikir dan bilang, kenapa ada Papua satu ini? Tidak usah pusing. Justru kita mau apa? Kemudian keadilan, keutuhan kemanusiaan kita Tuhan yang mulia itu bagaimana sebuah kawan yang diangkat secara terhormat tanpa kekerasan itu mereka ada sedangnya ada disampaikan tadi. Kemudian untuk kacamata kami sebagai orang awam ini adalah bagian salah satu dan saya pun mungkin mengajar dalam diskusi yang tempat hari ini mengajar untuk teman-teman wadah teologi wadah gerakan sosial di mana yang sudah ada, kita terus mengungkap dengan hal-hal seperti ini untuk saling beritahu sama teman-teman yang lain untuk membangun kesadaran bersama untuk melihat tentang fenomena-fenomena atau masalah-masalah sosial yang tadi kita bicarakan supaya tidak ketinggalan pemahaman tentang masalah situasi di sana. Akhirnya itu menjadi kekuatan oleh para penguasa untuk yang sedang hari ini berputar fakta kebenaran yang sedang terjadi dengan berbagai cara. Nah itu tetap nanti akan kita langsung akan tergolong di sana. Makanya mahasiswa yang punya kemampuan dari intelektual tinggi, jangan kita cari arus, tapi bagaimana harus kita posisi kita untuk mempertahankan dan melihat masalah itu harus jelas. Jangan kita ikut arus, tapi harus kita membicarakan hal yang tidak benar, kita harus jalani ini tidak benar. Dan bagaimana cara harus kita jalankan solusi untuk membangun cara yang benar.